Ini nih, handphone model jadul yang bikin geger. Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan membahas Kin F21 Pro, handphone Android model jadul atau candy bar. Handphone ini rilis di tahun 2021. Saya beli di Mang Ali dari Cina, harganya 1,3 jutaan. Untuk yang RAM 3GB dan internal 32GB. Waktu 99 saya dapat diskon juga nih, lumayan. Oh ya, jangan lupa kalau beli dari luar negeri pasti ada pajaknya. Ini sekitar 200 ribuan. Dan harus sabar-sabar nih menunggu barangnya datang. Itu bikin resah dan gelisah loh. By the way, untuk boxnya ini putih, simple, dan kecil banget ya. Kayak pas-pasan gitu sama ukuran handphonenya. Ya udahlah. Oke, biar nggak makin kelamaan, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya, taruh dulu. Lanjut, ada SIM ejector. Terus ada kabel data yang udah Type-C loh, mantap. Dan ada semacam kertas panduan berbahasa Cina. Udah nggak ada apa-apa lagi, cuma itu aja isi box dari Kin F21 Pro. Lanjut, cek handphonenya. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Di bagian depan di atas layar ada sensor dan ada earpiece. Ini sekaligus speaker gitu ya. Di bawahnya ada tulisan Kin AI Live dan keypad yang modelnya Island, misah-misah. Di sini juga ada kamera depan yang dempet-dempetan sama tombol pagar. Untuk bagian sisi kanannya kosong. Di bagian sisi bawah ada mikrofon dan lubang Type-C. Di bagian sisi kirinya ada slot SIM, cuma single SIM aja ya, dan nggak ada slot microSD-nya. Di bagian atas ada IR blaster dan secondary mikrofon. Untuk di bagian belakang ada kamera, lampu flash, stiker IMEI dan info bla bla bla, terus ada logo tulisan Kin AI Live dan tulisan Cina yang nggak tahu dah apaan dibacanya. Untuk desainnya ini kelihatan minimalis banget, apalagi yang warna putih ini. Bagian sampingnya ini sedikit flat gitu ya, dan untuk bahan bodinya ini plastik glossy, terus bobotnya juga nggak begitu berat. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Kin F21 Pro. Untuk bahasa pertamanya ini pakai bahasa Cina ya, jadi harus diubah dulu nih di settings. Nah ini, untuk bahasa bawaannya ini cuma support Cina dan Inggris. Cek ke about phone, untuk versi Android-nya 11. Model boleh jadul, tapi versi Android-nya nggak ketinggalan nih. Untuk patch keamanannya 5 Desember 2020, dan untuk build number-nya atau versi software-nya 1.0.8. Ini versi-versi awal ya, untung bukan dapat yang terbaru. Soalnya dari beberapa info, kalau versi terbaru itu nggak bisa diinstal file APK di luar market, pakai trik. Jadi ini nggak mau saya update ya, walaupun di versi ini ada beberapa fitur yang belum banyak dibandingkan versi-versi terbarunya. Untuk penyimpanannya, dari 32GB udah kepake sekitar 6,74GB. Sedangkan untuk RAM-nya dari 3GB udah kepake sekitar 1,4GB. Nah, untuk bloatware atau aplikasi bawaannya, di sini cukup banyak. Dan rata-rata itu nggak bisa di-uninstall. Paling disable aja. Tapi ada juga yang nggak bisa disable sih. Oke, coba kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Kin F21 Pro. Untuk spesifikasinya, Kin F21 Pro ini pakai chipset MediaTek MT6761, Helio A22, quad-core 1,8 GHz 12 nanometer, dengan RAM 3 atau 4 GB dan internal memori 32 atau 64 GB. Layarnya touchscreen 2,8 inch 480x640 dengan GPU PowerVR ROG GE8300. Kameranya 5 megapiksel, yang depan 2 megapiksel. Jaringannya sudah 4G, ada Wi-Fi, GPS, IR blaster, baterainya 2130 mAh, dan pakai OS Android 11 API 30. Pastinya untuk fitur dan spesifikasi dari handphone ini udah mantep banget buat handphone kayak gini. Malah menurut saya, ini bukan sekedar smart feature phone,
ini udah kayak smartphone Android yang biasa gitu untuk speknya. Jadi kalau disamain, ini semacam Samsung Galaxy Chat gitu ya pada zamannya. Jadi cuma model atau desainnya aja yang masih mengadopsi handphone-handphone lama. Untuk ukuran bodinya ini memang sedikit lebih besar ya kalau dibandingkan dengan smart feature phone yang pernah saya coba, macam Android Max Prime dan Evercost i2. Dari bahan dan build quality-nya jelas ini jauh lebih baik, kerasa lebih solid dan agak premium. Ya wajar sih harganya juga jauh. Terus dari softwarenya, ini nggak pakai semacam Watch Droid atau KaiOS, tapi Android yang cuma dikostumisasi beberapa bagian aja, terutama pada UI. Oh ya, walaupun pakai OS Android dan speknya udah memumpuni, tapi di handphone ini nggak ada Google Service-nya. Ya, mungkin karena handphone ini dari Cina dan dikhususkan untuk pelajar juga ya. Kalau menurut saya untuk tampilan UI-nya ini udah bagus, rapih, dan mudah digunakan. Performanya juga masih lancar-lancar aja ya buat buka tutup atau pindah aplikasi. Untuk download dan install aplikasinya udah disediakan market khusus. Cuma isinya banyak aplikasi Cina dan nggak begitu populer atau yang biasa kita gunakan. Ditambah lagi, secara bawaan, kita nggak bisa install aplikasi di luar market tersebut, misalnya lewat file APK-nya, seperti yang biasa dilakukan. Berasa nanggung-nanggung gimana gitu ya. Tapi tenang, ada cara biar tetap bisa install aplikasi Android yang kita mau. Jadi, caranya pakai PC atau laptop, kabel data, koneksi internet buat handphonenya, dan download file APK Root Explorer yang ada di deskripsi. Pertama, hubungkan handphonenya ke PC atau laptop pakai kabel data, sampai kedeteksi ya. Lalu pindahkan atau copy file Root Explorer APK ke folder F21 Pro Internal Storage, masuk ke folder Android, masuk ke data, masuk ke COM Duokin Pro Market, masuk ke Files, dan masuk ke Download. Lalu paste file APK Root Explorer-nya di sini. Habis itu, di handphonenya masuk ke App Market, dan download satu aplikasi terserah yang mana aja. Kalau mau lebih hemat dan cepet, cari ukuran aplikasinya yang gak gede-gede amat, misalnya nih yang sekitar 31 MB. Nah, kalau lagi proses download kayak gini, di PC atau laptop, kita refresh di sini. Terus ubah nama file Root Explorer APK-nya ke nama file yang sedang di-download. Jadi yang ini tinggal di-rename, terus copy namanya, abis itu hapus aja filenya. Dan file Root Explorer APK ini di-rename, tinggal paste aja nama file yang tadi. Udah, tinggal tunggu aja proses download yang di handphone selesai. Nanti otomatis muncul aplikasi Root Explorer-nya di launcher. Nah, kalau udah terinstall Root Explorer atau aplikasi file manager lainnya yang bisa akses folder Android data, kita bisa install file APK lainnya tanpa perlu bantuan PC atau laptop lagi. Tapi metodenya masih sama, jadi siapin file APK yang mau diinstal, terus pindahin file APK tersebut ke folder Android, data, COM Duokin Pro Market, Files, Download, paste di sini. Terus buka App Market dan download satu aplikasi. Masuk lagi ke Root Explorer, refresh, terus rename file APK yang mau diinstal itu dengan nama file yang sedang di-download, terus tunggu proses downloadnya sampai selesai. Menurut saya, cara ini memang sedikit ribet, tapi masih termasuk mudah dan nggak begitu beresiko, kayak oprek pasang custom recovery, root, ganti ROM, segala macam yang bisa bikin bootloop atau matot. Untuk aplikasi yang udah saya coba, seperti WhatsApp, Facebook Lite, Spotify, Instagram, TikTok, dan kemungkinan aplikasi lainnya juga bisa berjalan normal dan lancar. Ya, karena spek di handphone ini udah mantep, ditambah layar handphone ini udah touchscreen, jadi nggak ada kendala buat gunain aplikasinya. Cuma yang terkendala itu sama aplikasi yang butuh Google Service, itu nggak bisa dibuka, jadi harus cari alternatifnya. Misalnya nih, aplikasi YouTube, saya pakai yang inisial V, itu masih bisa berjalan di handphone ini. By the way, untuk main game bisa nih, mumpung RAM-nya 3GB dan internalnya 32GB, jadi bisa mainin yang berat-berat. Tapi sabar, nanti saya bikinin konten khusus main game. Kita coba biar handphone ini tersiksa. Oh ya, untuk baterainya handphone ini saya rasa udah bagus. Pemakaian saya dapat screen on time sekitar 3 jam, dan untuk standby-nya bisa sekitar 4-5 hari. Terus untuk fitur remote juga ada ya di handphone ini, lumayan lah bisa buat TV, AC, dan lain-lain. Sensor cahaya yang ada di handphone ini, selain bisa berguna untuk brightness otomatis, itu juga bisa untuk lampu yang ada di keypad, biar nyala otomatis kalau dalam keadaan gelap. Menurut saya, ini handphone unik pasti. Desainnya minimalis, speknya yang tinggi untuk modelnya, pakai OS Android yang versinya nggak ketinggalan, bisa install dan jalanin aplikasi Android kekinian, dan banyak fitur yang biasanya nggak ada di model handphone seperti ini.
Tapi untuk kekurangannya, nggak ada lubang jack audio. Terus kamera depan yang ada di bagian bawah, dan agak risih juga kalau pas neken tombol pagar. Oh iya, harganya juga lumayan mahal ya, dan nggak dijual di Indonesia. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan KIN F21 Pro. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.